Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di tengah hutan ya, di perbukitan yang di sana terlihat gunung welirang yang tertutup kabut, teman-teman. Jadi benar-benar di tengah hutan. Dan di sini kita akan mencoba mereview sebuah, bisa dibilang ini adalah hunian, namun hanya ada satu rumah di atas bukit di tengah hutan ini, teman-teman. Yang di sana hiduplah satu keluarga yang kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tengah hutan ini atau di bukit ini hidup sebuah keluarga ya, yang kehidupannya hanya mengandalkan dengan bercocok tanam atau bertani. Di sini kita akan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu, teman-teman. Ini benar-benar berada di tengah hutan yang dimana kita bisa menyaksikan di sebelah kanan itu ada tandon air yang sumbernya dari pegunungan. Nah, mungkin ini yang digunakan keluarga ini untuk kebutuhan air minum dan mandi ya. Di sana ada drum ya, seperti drum yang buat tandon air ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari keberadaan rumah atau gubuk yang berada di tengah hutan ini. Nah, ini adalah ladang. Mungkinkah ini juga ladang yang sedang digarap oleh keluarga yang tinggal di sini ya, teman-teman ya. Jadi perjalanan menuju ke sini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar hampir 2 jam karena harus melewati hutan dan perbukitan. Dan jalannya juga sangat ekstrim. Ini benar-benar terpencil, berada di lereng Gunung Welirang ya, teman-teman ya. Itu terlihat ada rumpun bambu petung di sana. Nah, di bawah sana itu lembah ya. Tadi kita lewat sana, teman-teman. Jalannya luar biasa sekali. Dia harus benar-benar membutuhkan tenaga ekstra dan tidak bisa dibayangkan ya betapa sunyinya tempat ini jika malam hari ya, teman-teman ya. Karena tentu tidak ada listrik juga di tengah hutan seperti ini, dan akses untuk menuju ke perkotaan tentunya sangat jauh. Kalau pada era Soeharto bisa dibilang orang ini mengikuti program transmigrasi ya. Tapi karena ini di era-era sekarang transmigrasi sudah tidak digalakkan lagi, jadi mungkin mereka tinggal di hutan ini hanya untuk mencari ketenangan hidup gitu ya, menjauhi keramaian perkotaan. Nah, jalannya seperti ini, teman-teman. Aduh, merasa seperti ini ya. Luar biasa sekali. Dibutuhkan nyali yang sangat luar biasa sekali agar bisa sampai ke sini, dan hidup di seperti ini juga membutuhkan suatu kebiasaan ya. Kalau tidak biasa hidup di tengah hutan seperti ini, tentunya sangat keder. Nah, mungkin ladang ini yang dikelola oleh warga yang tinggal di hutan ini. Dari depan sana, teman-teman, terlihat asap ya yang mengepul dari depan sebuah gubuk atau rumah. Nah, di sanalah kita akan, mudah-mudahan orangnya ada ya. Nah, di sini di sebelah kanan sini, cuman ini mungkin lagi gersang, belum ditanami lagi ya. Namun informasinya warga yang tinggal di sini tuh memiliki lahan yang sangat luas yang ada di atas sana, yang ditanami singkong, jagung, dan padi gogo kalau nggak salah. Kalau orang lokal Jawa Timur menyebutnya padi gogo. Itu padi yang bisa tumbuh di dataran tinggi gitu ya, tanpa memerlukan asupan air yang banyak seperti padi-padi pada umumnya di pedesaan atau di dataran rendah ya. Insya Allah benar-benar di atas perbukitan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ada seperti mbak-mbak itu ya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah ada penghuninya ternyata, teman-teman, dan ini rumahnya seperti ini. Permisi, Mbak. Salaman dulu. Nah,
Iya Mbak, bisa meluangkan waktunya sebentar ya, Bisa. bincang-bincang. Ini Iya. lagi masak apa Mbak? Ini kalau di sini tuh namanya kaspe, Singkong. singkong. Jadi ini Mbaknya ini setiap hari masak singkong seperti ini? Di sini Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? namanya Vina. Mbak Nama Vina, saya Vina. seperti yang di Cirebon itu ya? Yang lagi viral itu, Mbak Vina. Ini singkong masakan buat siapa? Ini bapak sama emak Bapak sama, sekarang di mana orang di tuanya? ladang atas. Oh, lagi di ladang, Iya, bercocok tanam itu. iya. Mbak Vina setiap hari tinggal di Di rumah sini. ini. Kalau boleh bilang, gubuk apa rumah Mbak? Seperti gubuk rumah. Gubuk rumah gubuk Gubuk gitu ya. Ada 2 ruangan di situ. Itu kamar gitu Mbak ya. Ini kamarnya bapak sama emak. Kalau yang ini kamarnya saya. Oh, kamarnya Mbak Vina yang sebelah sana. Yang sebelah sini. Jadi kiri. tersekat terpisah gitu ya. Iya. Boleh nggak kira-kira lihat kamar tidurnya dengan Mbak? Di sini. Iya. Malu. Soalnya jelek. Oh, malu. Iya. Jadi kita nggak diperkenankan melihat di dalam gitu ya. Di sini aja. Nggak dingin tuh Mbak kalau malam gitu ya. Kalau malam dingin sebenarnya. Tapi Ya karena terbiasa gitu ya. sama hawanya jadi nggak Ini dingin. kita saja sudah merasakan hawa dingin ya. Iya. Apalagi kalau malam hari gitu loh Mbak Vina ya. Jadi 2 kamar teman-teman, 2 kamar, satu rumah 2 kamar, dan mungkin di belakang sana lagi ada ruangan juga kita tidak diperkenankan ternyata sama Mbak Vina ini untuk mereview masuk ke dalam ya. Di tengah hutan seperti ini teman-teman, kita benar-benar menjumpai ya satu keluarga gitu ya. Satu keluarga. Jadi jangan tinggal bertiga gitu Bertiga sama bapak sama emak aja. Dari berapa tahun Mbak tinggal di sini? Udah lama dari saya kecil Jadi Mbak Vina ini dilahirkan di tempat ini. di sini. Padahal Asli sini. jauh dari perkotaan loh Kota Mbak. iya. Kita tadi jalan kaki hampir kurang lebih 2 jam loh dari mencari, bahkan sempat tersesat ya mencari tempat ini ya. Mbak Vina, ini orang tuanya nanti pulangnya jam berapa kira-kira dari ladang? Jam 5 sorean. Sudah sampai. Iya, sudah sampai rumah. Mbak Vina ini kalau ke sekolah gitu lewat mana Mbak? Kalau saya nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah? Nggak pernah sekolah dari kecil. Dari kecil? Iya. Tapi ini lancar bahasa Indonesia? Belajar sama bapak. Oh, diajari sama orang tua? Iya, sama orang tua. Luar biasa. Jadi dari lahir nggak pernah sekolah sama sekali? Nggak pernah sekolah sama sekali. Masya Allah. Tapi cerdas loh Mbak Vina sebenarnya ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa menulis Mbak Vina? Menulis bisa, membaca juga bisa. Bisa membaca dan menulis Menulis. walau tanpa atau tidak pernah sekolah ya. Nggak pernah. Luar biasa sekali, sangat keren ini. Dan jarang ya orang yang berani tinggal benar-benar di tengah hutan di atas perbukitan. Mbak Vina tinggal di sini. Sekarang umur berapa Mbak Vina? Sekarang umur 25. 25 tahun. 25 tahun. Berarti 25 tahun tinggal di Di sini. tengah hutan. Iya, Nggak takut Mbak tinggal di hutan seperti ini Mbak? nggak takut. Sudah terbiasa soalnya. Sudah terbiasa. Ya Mbak Vina, kan nggak ada listrik di sini ya? Iya, Nggak ada listrik. Tahu kan listrik? tahu. Tahu ya. Yang untuk penerangan sehari-hari, jika malam hari itu pakai apa ini Mbak? Kalau malam pakai lampu oblek itu. Yang dari minyak tanah itu ya? Iya, pakai itu. Oh, memang masih pakai minyak tanah di sini ya? Iya, Nah, ini orang tua jenengan kalau misalnya ini kan untuk kebutuhan sehari-hari, butuh makan, butuh seperti lauk pauk itu, pasarnya kemana Mbak? bapak turun ke pasar Pacet 1 minggu sekali. Jadi orang tua jenengan turun Iya. untuk belanja gitu ya? Ke pasar Pacet gitu Iya, ya? jalan kaki. Jalan kaki juga? Jalan kaki. Kalau hujan nggak licin Mbak di bawah itu? Licin, Tapi Mbaknya sendiri pernah ke pasar Pacet? Pernah? jarang. Cuma Jarang ya? bapak aja. Oh, yang sering malah yang ke Bapak. kota itu Bapak gitu? Iya. Dan untuk kebutuhan air Mbak, seperti air minum, air untuk mandi itu di mana Mbak? Di atas ada sumbernya, di atas ladang sini. Oh, yang tadi kita awal masuk tempat ini? Iya, sumber airnya di situ. Buat mandi, cuci piring, masak juga. Oh, yang ada tandon apa itu? Air, Drum itu ya, tandon iya. air itu ya? Oh, di situ ya Mbak ya? Ya Mbak Vina, terus kalau ini kan jenengan kan berada benar-benar di atas perbukitan ini Mbak. Ada nggak warga lokal dari daerah desa terdekat yang main atau sambang ke tempat ini Mbak? Sering setiap pagi ada. Itu orang yang cari sayuran buat makanan sehari-hari juga. Jadi Hampir orang sering yang mampir ke di sini, iya. Sering mampir ke sini. Saya berikan kopi sama makan juga biasanya.
Oh, sering warga ketika mau ke Sering. hutan itu mampir dulu ke sini. Iya, mampir di sini. Minta dibuatkan kopi Iya. gitu, sama sarapan gitu. Sarapan juga. Oh, tapi setiap hari ada ya Mbak ya? Tiap hari ada. Di hutan ini kira-kira hewan buasnya masih ada nggak Mbak Vina yang jenengan temui? Mbak Vina? Masih banyak ada. Apa saja itu Mbak Vina? Kayak babi hutan juga sering. Terus ular juga banyak di sini. Ular. Iya, ular. Monyet setiap sore sering. Monyet juga ada. Ada monyet. Nah, hewan-hewan itu mengganggu nggak kira-kira Mbak? Kalau mengganggunya sih enggak. Tapi nggak pernah menyerang gitu, nggak pernah ya? Sampai sekarang nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Alhamdulillah Cuman nggak. memang ini habitat mereka ya Mbak ya. Iya. Nah, di hutan kan habitatnya hewan. Jadi mereka hanya lewat gitu ya. Iya. Ya. Selama 25 tahun tinggal di hutan dan dilahirkan di hutan seperti ini Mbak. Misalnya ini ya, Mbak ini punya cita-cita nggak seperti ini? Seandainya suatu hari ada orang, ya ini kan masih umur 25 tahun toh, Iya. dan belum menikah tentunya, dan pasti suatu saat mendapatkan jodoh. Mbak Vina kalau misalnya ada orang yang datang ke sini melamar Mbak Vina itu kira-kira kedepannya diajak, misalnya orang kota ya, Mbak Vina diajak pulang ke kota gitu, gimana Mbak? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau Mbak Vina? Soalnya dari kecil udah rumahnya di sini, asli sini, suka sama hutan sini, jadi nggak mau kalau ke kota. Jadi lebih damai, Di lebih sini. bisa lebih beradaptasi lah hidup di sini. Kalau di Iya. kota nggak mau gitu ya. Nggak mau. Padahal di sini nggak ada temennya loh Mbak Vina, jangan Mbak Vina. Tapi biasanya suka berinteraksi dengan kayak monyet-monyet gitu, sudah nyaman. Malah senang berteman dengan Iya. monyet. Loh, waduh. Nggak senang berteman dengan orang ini ceritanya ini. Senangnya berteman dengan monyet. Mbak Soalnya Vina. sering ketemu sama monyet, hewan-hewan gitu. Senang bermain juga sama hewan-hewan seperti itu. Sama monyet biasanya. Sama monyet? Iya, yang sudah jinak. Oh, ada juga yang jinak di sini monyetnya. Ada. Karena sering ketemu gitu Sering ya. ketemu. Sering dikasih makan gitu Iya. ya. Monyetnya sering dikasih makan, jadi seperti menagih untuk dikasih makan lagi. Gitu ya Mbak Vina ya. Mbak Vina, ini kalau malam hari kan sangat sepi Mbak Vina. Ini kalau boleh kita tanya Mbak Vina, kalau boleh kita tahu, Mbak Vina ini pernah dijumpai seperti makhluk-makhluk seperti gaib, hantu atau apa gitu Mbak Vina? Kalau kejadian mistis sering, bahkan setiap hari kalau malam. Biasanya di atas itu ruame, kayak ada kuntilanak, suara-suara ruame kayak pasar gitu. Di atas sana? Iya, kayak bergurau, bercanda, dan ruame banget di atas. Di atas sana seperti ada suara pasar, Iya. rame gitu. Itu hampir setiap malam atau? Kalau itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam Iya. ya Mbak Vina ya. Terus makhluk-makhluk yang nyata jenengan lihat itu seperti apa di sini? Anak-anak kecil gitu, manusia kerdil itu sering ditemui di sini. Manusia kerdil? Iya, kecil-kecil pendek-pendek gitu, banyak. Terus katanya bapak saya itu kayak Will gitu loh, manusia. Oh, suku Mante? Ya, suku Mante ya. Ya, kalau warga lokal, masyarakat lokal itu kan menamakannya Will ya, suku Will. Mante yang orang kerdil gitu ya Mbak ya. Itu sering dijumpai jenengan ya? Sering di sini ruame. Juga rame. Rame. Itu di siang hari atau di malam hari? Itu biasanya mau ke maghrib, Menjelang maghrib menjelang gitu ya? maghrib. Mbak Vina nggak takut? Enggak, soalnya juga sudah terbiasa. Biasa Sudah terbiasa. gitu ya. Aduh, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi di tengah hutan seperti ini, kita menjumpai ya ini satu keluarga ya Mbak Vina ya. Jenengan sama kedua orang tua ya tinggal di sini selama 25 tahun ya Mbak Vina. 25 tahun. Dan yang lebih ini uniknya Mbak Vina ini tidak senang hidup di kota. Dan seandainya ada yang naksir atau menikahi Mbak Vina itu harus mau hidup di sini gitu Mbak Vina ya. Iya, Harus mau ya. harus mau di Harus sini. mau. Harus Masya mau. Allah. Ya, sangat luar biasa sekali Mbak Vina. Ya mudah-mudahan jenengan sama nanti titip salam ya buat Bapak dan Ibu ya. Ya, Karena Mas. kebetulan kita nggak menjumpai beliau. Titip salam saja dari kami ya. Mbak Vina jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan jenengan sehat dan sukses selalu Mbak Vina ya. Amin. Oke, terima kasih ya Mbak Vina Iya, sudah sama-sama. berkenan berbincang dengan kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.